Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Bersama saya Angger Waspada, di channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Check it out! Hai, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kali ini kita akan membandingkan ketiga smartphone yang di harga 1 jutaan yang katanya spek game. Kita siksa ketiga smartphone ini untuk memainkan game-game berat. Yang manakah dari ketiga smartphone ini yang layak menyandang smartphone game entry level di tahun 2021 ini? Kita mulai dari packagingnya, isi dalam kotaknya, sampai nanti ke performa dari smartphone itu sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita buktikan ketiga smartphone ini yang mana yang lebih unggul. Check it out! Oke, langsung aja kita unboxing, namun sebelumnya kita scan menggunakan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri yang menempel pada box ini. Oke, seperti kata saya di awal tadi, kita akan menilai smartphone ini pertama dari boxnya dulu. Kita awali dulu dengan box Narjo 30A. Oke, langsung aja kita unboxing dengan menggunakan gunting, merupakan ciri khas dari channel kami. Box ini masih tersegel dan terplastik rapi seperti ini. Box Narjo 30A memiliki dua segel di bagian atas dan di bawah box. Dan untuk membuka box ini dengan cara disliding atau didorong ke depan. Dan kotak sudah terbuka. Kita lihat dulu partisi pertamanya terdapat apa. Untuk partisi pertama hanya terdapat SIM ejector, buku petunjuk, dan kartu garansi. Lalu terdapat smartphone-nya itu sendiri. Kita letakkan di tempat yang aman, lalu kita buka partisi selanjutnya terdapat apa. Dan di bagian terakhir terdapat kabel data yang berupa USB Type-C dan kepala charger. Untuk pengisian daya dari smartphone ini telah mendukung fast charging sebesar 18 watt. Oke, lalu kita buka pembungkus plastik yang menyelimuti dari smartphone. Seperti ini penampakan dari Narjo 30A. Untuk layarnya sendiri memiliki panel IPS LCD 6,5 inch dengan resolusi 720x1600 pixel dengan rasio layar 20:9 dan tingkat kecerahan 470 nits. Sedangkan untuk dimensinya sendiri, smartphone ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi sebesar 164,5 dikali 75,9 dikali 9,8 mm dan memiliki berat sebesar 205 gram. Dan untuk bodi materialnya sendiri, bagian belakang terbuat dari plastik dan framenya juga terbuat dari plastik. Untuk sisi sebelah kanan terdapat tombol power dan volume. Dan di sebelah kiri terdapat slot SIM card serta SD card. Untuk slot SIM card sendiri memiliki dua laci dan ditambah slot untuk SD card. Sedangkan untuk di bagian bawah terdapat 3 lubang speaker, 1 slot untuk USB Type-C, 2 lubang mic, dan 1 slot untuk jack audio. Sedangkan untuk di bagian atas tidak terdapat apa-apa. Di bagian bodi belakang terdapat 2 sensor kamera dan 1 sensor fingerprint. Dan untuk layar depan sendiri terdapat 1 sensor kamera yang berbentuk water drop. Oke, sekarang kita lanjut ke smartphone berikutnya, yaitu Spark 5 Pro.
Dan seperti biasa, untuk mengawali sebuah unboxing, kita harus menycan atau menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar terhindar dari virus dan bakteri. Setelah dirasa aman, kita langsung aja unboxing dengan menggunakan gunting untuk box yang masih tersegel dan terplastik rapi seperti berikut ini. Oke, kotak sudah terbuka, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya. Kita letakkan dulu di tempat aman, kita buka partisi selanjutnya. Lalu ada satu buah soft case yang ditemani dengan kartu garansi serta buku petunjuk seperti di bawah ini. Dan juga terdapat pelindung layar yang harus kita install sendiri. Lalu terdapat satu buah headset dan satu kabel micro USB. Smartphone ini memiliki kapasitas baterai yang lumayan besar yaitu 5000 mAh. Namun sayangnya smartphone ini belum mendukung fast charging. Oke, sekarang kita menuju smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Kita buka terlebih dahulu. Smartphone ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi adalah 164.7 dikali 76.3 dikali 8.8 mm dan memiliki berat 191 gram. Memiliki layar 6,6 inch dengan panel IPS LCD serta resolusi layar HD+ 720 x 1600 pixel. Smartphone ini memiliki desain kamera yang sudah kekinian, yaitu yang berbentuk punch hole. Sedangkan untuk bodi belakang dan frame sendiri terbuat dari material plastik. Untuk sisi sebelah kanan terdapat tombol power dan tombol volume. Di bagian bawah terdapat lubang speaker, slot micro USB, lubang mic dan satu lubang jack audio. Di sisi sebelah kiri terdapat slot untuk SIM card serta SD card. Untuk laci slot SIM card terdapat dua laci dan satu laci SD card. Dan di bagian belakang tadi terdapat satu sensor fingerprint dan 4 buah kamera utama. Dan untuk bagian atas tidak terdapat apa-apa. Lanjut, sekarang kita menuju Poco M3. Seperti kedua hal smartphone yang lainnya kita lakukan unboxing, Poco M3 kita lakukan scanning terlebih dahulu agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box Poco M3 ini. Jika dirasa aman, langsung aja kita unboxing menggunakan gunting untuk box Poco M3 yang masih bersegel dan terbungkus plastik rapi seperti ini. Untuk segel di box Poco M3 terdapat di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan bagian bawah box ini. Oke, box sudah terbuka dan di dalamnya terdapat kartu Mi Fans seperti ini.
Oke, lanjut kita buka partisi pertama yang terdapat di dalam box ini. Untuk partisi pertama terdapat softcase, kartu garansi dan buku petunjuk serta SIM ejector. Kemudian ada smartphone yang masih terstiker plastik seperti ini, kita letakkan dulu di tempat aman. Kita buka partisi berikutnya, terdapat satu buah kepala charger dan kabel USB Type-C. Poco M3 memiliki kapasitas baterai sebesar 6000 mAh dan telah mendukung fast charging sebesar 18 watt. Lalu kita buka stiker plastik yang menempel pada bodi smartphone Poco M3 ini. Poco M3 memiliki dimensi 162.3 x 7.3 x 9.6 mm dan memiliki berat 198 gram. Memiliki bentangan layar sebesar 6,53 inch serta panel IPS LCD yang mempunyai resolusi 1080 x 2340 pixel. Smartphone ini memiliki bodi dan frame yang terbuat dari material plastik. Pada bagian frame sebelah kiri terdapat slot untuk SIM card serta SD card. Di bagian frame sebelah kanan terdapat tombol power sekaligus untuk sensor fingerprint serta tombol volume. Di bagian atas terdapat 3 buah lubang speaker dan 1 jack audio serta 1 infrared blaster. Oke, sekarang kita memasuki segmen adu spesifikasi yang dibawa ketika smartphone ini. Oke, kita awali dulu dari Spark 5 Pro. Smartphone ini memiliki 4 buah kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang kiri atas. Keempat buah kamera itu memiliki besaran 16 megapiksel, 2 megapiksel, ditambah 2 megapiksel dan ditambah quality VGA. Dan untuk kamera depannya sendiri memiliki besaran sensor sebesar 8 megapiksel. Didukung layar dengan besaran 6,6 inch serta resolusi HD+ 720 x 1600 pixel. Layar ini merupakan layar yang enak untuk dipandang. Smartphone ini memiliki fitur kamera bawaan seperti ada mode lambat, mode video, mode AI Cam, mode cantik, mode AR, dan mode panorama. Lanjut, sekarang kita menuju Poco M3. Smartphone ini memiliki 3 buah kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang dan kiri atas. Sensor kamera utama sebesar 48 megapiksel dengan bukan 1.8 untuk sensor wide, 2 megapiksel dengan bukan 2.4 untuk sensor makro, dan 2 megapiksel bukan 2.4 untuk sensor kedalaman. Sedangkan untuk kamera utamanya sendiri memiliki besaran sensor kamera 8 megapiksel dengan bukan 2.05 untuk sensor wide. Poco M3 membawa fitur-fitur kamera seperti ada mode pro, mode video, mode foto, mode potret, mode malam, mode 48 megapiksel, mode video singkat, mode panorama, mode gerak lambat selang waktu, dan ada mode dokumen. Lanjut, kita sekarang bahas tentang Narzo 30A. Memiliki IPS LCD yang memiliki besaran layar 6,5 inch serta resolusi 720 x 1600 pixel. Narzo 30A memiliki sensor kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang kiri atas yang memiliki besaran sensor 13 megapiksel bukan 2.2 untuk sensor wide, 2 megapiksel bukan 2.4 untuk sensor black and white. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri berbentuk water drop yang memiliki besaran sensor 8 megapiksel. Dan adapun fitur-fitur kamera yang dibawa dari smartphone Narzo 30A ini seperti mode malam, mode video, mode foto, mode potret, mode selang waktu, mode slow motion, mode pakar, dan ada mode panorama.
Untuk hasil dari mode makro dari ketiga smartphone ini saya bandingkan kedetailan dan kejelasan dari hasil potretan masing-masing kamera. Didapati untuk hasil dari Tecno Spark 5 Pro sendiri memiliki hasil yang lebih detail dibandingkan kedua smartphone lainnya, seperti gambar atau video berikut ini. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari ketiga smartphone ini. Halo, seperti ini contoh kamera utama dari Poco M3 di mode malam ya, malam hari. Bisa dilihat, coba digerakkan kiri kanan apakah ada lag atau delay terhadap pengambilan gambar. Good ya, good. Oke. Halo, seperti ini untuk kamera malam dari Poco M3 ya. Saya kayak gorila, gelap banget nih. Ya, coba ke ada cahayanya. Oke, mungkin ini rada mendingan ya. Seperti ini untuk kamera selfie di mode malam hari ya. Untuk tangkapan cahayanya sendiri kurang ya. Noise-nya juga banyak. Tapi di harga 1 jutaan kamera selfie ini udah cukup bagi saya. Good. Halo, seperti ini untuk contoh dari kamera utama di malam hari ya, untuk mode video ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah lebih bagus dari kedua smartphone lainnya? Tolong digerakkan kiri kanan apakah terjadi delay atau lag? Tidak ya, good. Langsung ke kamera selfie-nya. Oke, seperti ini untuk video dari Spark 5 Pro untuk kamera selfie di malam hari. Lebih terang sepertinya dari kedua smartphone lainnya karena tangkapan cahayanya juga lebih bagus. Coba digerak-gerakkan. Oke, bagus. Agak ada delay sedikit ya, tapi untuk tangkapan cahayanya lumayan bagus. Good. Oke, seperti ini contoh video kamera utama untuk mode video dari Narzo 30A ya. Bisa dilihat apakah lebih bagus daripada kedua smartphone lainnya. Ada yang menentukan. Coba kiri kanan apakah terjadi lag atau patah-patah atau delay. Oke, bagus. Sekarang ke kamera selfie-nya. Oke, seperti ini contoh video kamera utama untuk mode video dari Narzo 30A ya. Bisa dilihat apakah lebih bagus daripada kedua smartphone lainnya. Ada yang menentukan. Coba kiri kanan apakah terjadi lag atau patah-patah atau delay. Oke, bagus. Sekarang ke kamera selfie-nya. Oke, seperti ini contoh video kamera utama untuk mode video dari Narzo 30A ya. Bisa dilihat apakah lebih bagus daripada kedua smartphone lainnya. Ada yang menentukan. Coba kiri kanan apakah terjadi lag atau patah-patah atau delay. Oke, bagus. Sekarang ke kamera selfie-nya. Halo, seperti ini hasil dari kamera selfie Poco M3 di ruang terbuka ya. Di cahaya yang cukup, kamera ini mampu menghasilkan tangkapan layar yang cukup bagus ya, dibanding yang lokasi yang kurang cahaya seperti di gudang atau malam hari. Oke, smooth juga seperti yang lainnya. Untuk tangkapan layarnya, warna yang dihasilkan juga natural ya, good. Oke, bagus. Kalau untuk siang hari cocok untuk vlogging ya, bisa diandalkan kameranya juga. Oke, seperti ini untuk hasil dari kamera selfie Spark 5 Pro ya. Untuk hasilnya ganteng sih untuk kamera selfie-nya.
bisa diandalkan buat sosial media kalau seperti ini ya, apalagi dengan pencahayaan yang cukup seperti ini. AI beauty cam-nya berjalan dengan baik tuh ya, wajah saya ganteng kan. Sedangkan untuk pengambilan gambar sendiri tidak ada delay ya, bagus tuh. Hijau-hijaunya juga lumayan bagus, lumayan natural. Bisa diandalkan buat vlogging kalau yang ini mah good. Tapi rada kuning ya gambar yang dihasilkan. Oke. Halo, seperti ini untuk hasil dari kamera selfie Narjo 30A di luar ruangan ya. Bisa dilihat hasilnya bagus ya. Warna yang dihasilkan juga cukup lumayan ya, smooth dan tidak lag ya, patah dalam pergerakan seperti ini. Bagus sekali tuh, warnanya juga natural untuk hijau-hijau ya, good. Dan sekarang kita menggunakan kamera utama dari smartphone Poco M3 ya. Untuk kamera utamanya sendiri menangkap objek dengan warna yang bagus, tapi menurut saya sedikit gelap ya dibanding dengan dua smartphone lainnya. Dan warna yang dihasilkan juga lumayan bagus, natural, dan pergerakan gambar yang ditangkap juga smooth seperti ini tuh, tidak patah-patah, bagus ya, bagus. Oke, kita lanjut ke kamera selfie-nya. Sekarang kita terakhir ya menggunakan kamera utama dari Spark 5 Pro untuk di ruang terbuka ya. Dan tangkapan hasil dari kameranya sama seperti dua smartphone yang tadi, cukup lumayan dan bagus untuk kamera utamanya di cahaya yang cukup ya. Good. Coba kita pesan. Oke, tidak ada lag juga, bagus. Tidak ada delay dalam penangkapan objek dari kameranya, bagus. Seperti Xiaomi ya, sedikit gelap dibanding dengan Narjo 30A. Dua kamera ini sedikit gelap untuk rekamannya. Oke, good. Langsung aja kita ke kamera selfie. Oke, sekarang kita berada di luar ruangan ya dengan kamera utama dari Narjo 30A ini. Inilah hasilnya ya, smooth ya untuk kamera utamanya, tidak ada lag, tidak ada delay. Warna yang dihasilkan juga natural, kedetailannya juga bagus ya, good, bagus. Oke, kita lanjut ke kamera selfie-nya ya. Oke, lanjut kita uji performa dari ketiga smartphone ini dengan menggunakan aplikasi Antutu dan juga memainkan game-game berat secara maraton. Dan didapatkan hasil sebagai berikut.
Oke, langsung aja kita uji ya. Untuk pertama kali saya menggunakan smartphone Poco M3. Sebelum saya memainkan beberapa game, saya ukur dulu untuk suhu awalnya didapati 28,5 derajat Celcius. Smartphone ini memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 662 didukung dengan GPU Adreno 610, memiliki internal memori 64 GB dan didukung RAM sebesar 4 GB. Dan untuk menguji performa, masing-masing smartphone saya beri waktu 1 jam 20 menit untuk memainkan 4 game yang telah saya install. Untuk settingan grafik serta framenya, saya menggunakan settingan default bawaan masing-masing smartphone. Bermain Mobile Legends menggunakan smartphone Poco M3 tidak ada kendala untuk memainkan game ini. Sangatlah lancar, tidak ada lag dan tidak ada frame drop, serta bodi belakang tidak terasa panas. Dilanjutkan dengan bermain PUBG Mobile selama kurang lebih 1 jam, bodi belakang sudah terasa panas. Dan beberapa menit kemudian banyak terjadi lag atau gambar yang patah-patah selama bermain selang 1 jam. Lalu kembali saya melanjutkan bermain Genshin Impact di smartphone Poco M3 ini. Di menit-menit awal sudah terjadi banyak lag serta bodi belakang yang semakin terasa panas. Dan saya memainkan game ini kurang lebih 30 menit. Dan yang terakhir, saya menggunakan smartphone Poco M3 ini untuk bermain Asphalt Legend selama 30 menit. Untuk bermain Asphalt Legend di awal-awal sudah terjadi banyak lag serta bodi di belakang semakin panas. Setelah bermain 4 game sekaligus menggunakan smartphone Poco M3 selama 1 jam 20 menit, saya mengukur ulang untuk bodi belakangnya yang terasa panas. Dan didapati hasil untuk suhu bodi belakang sebesar 38 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan ke smartphone selanjutnya yaitu Narzo 30A. Untuk suhu awal didapati sebesar 29-30 derajat Celcius. Sama halnya dengan Poco M3, saya menggunakan smartphone ini untuk memainkan masing-masing game selama 30 menit untuk masing-masing game. Narzo 30A menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dan GPU Mali G52 MC2 serta memiliki internal memori 64 GB dan RAM sebesar 4 GB. Sama halnya dengan Poco M3, Narzo 30A juga dapat menjalankan game Mobile Legends dengan lancar. Tidak ada frame yang drop ataupun lag serta bodi belakang yang tidak terasa panas. Begitu pula saat memainkan PUBG Mobile di smartphone Narzo 30A ini. Walaupun di awal-awal sudah terasa lag yang patah-patah serta frame yang terasa drop dan bodi belakang yang terasa panas, memainkan PUBG Mobile di Narzo 30A ini sangatlah menyenangkan. Namun tidak dengan memainkan Genshin Impact. Banyak terjadi lag dan bodi belakang langsung terasa panas dengan cepat. Dan bermain Asphalt Legend di Narzo 30A ini sangatlah lancar, namun bodi belakang langsung sangat panas sekali. Setelah memainkan 4 game sekaligus selang waktu 1 jam 20 menit, untuk suhu bodi belakangnya sendiri didapati suhu sebesar 35,5 derajat Celcius. Oke, lanjut kita ke Spark 5 Pro. Untuk suhu awal didapati 29,3 derajat Celcius.
Sama halnya dengan kedua smartphone sebelumnya, untuk memainkan Mobile Legends di smartphone ini sangatlah lancar dengan settingan grafik yang high. Smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio A25. Di awal-awal permainan untuk PUBG Mobile, saya sudah menemukan banyak lag serta frame yang drop, dan bodi belakang langsung terasa panas. Apalagi bermain Genshin Impact menggunakan smartphone ini, sama halnya saya memegang setrikaan, panas banget. Sama halnya dengan bermain Genshin Impact, untuk bermain game Asphalt Legends sendiri, frame banyak yang drop serta lag, dan bodi belakang tambah terasa panas. Namun di sini saya heran, untuk suhu bodi belakangnya masih rendah dibandingkan dua smartphone lainnya, yaitu didapati suhu untuk bodi belakangnya sebesar 34 derajat Celcius. Dan berikut adalah perbandingan kualitas layar dari ketiga smartphone. Untuk yang terakhir adalah perbandingan tentang kualitas suara dari speaker masing-masing smartphone. Berikut adalah sampelnya. Oke, jadi gimana menurut kalian, pilih yang mana dari ketiga smartphone ini? Memiliki spesifikasi yang saya rasa beda-beda tipis. Mungkin ada yang unggul dari sisi kamera atau ada yang unggul dari sisi spek-spek yang lain.
Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.